Ya, dan di segmen ini langsung saja kita berbincang dengan Humas Pertamina Muhammad Harun, juga anggota Komisi Energi DPR dari fraksi Partai Golkar Satya Wiyuda terkait rencana atau wacana kenaikan LPG 3 kg. Mungkin kita ke Humas Pertamina, Pak Harun. Ya, apakah Anda sudah mendengar terkait wacana Presiden mengatakan akan menaikkan harga LPG ini? Apakah ini wacana masih dalam tahap ini? Apakah memang sudah keseriusan dalam waktu dekat? Ya, memang Bapak Presiden sudah menyampaikan demikian, bahwa kita harga ini memang kan menjadi salah satu masalah yang ada. Jadi kasus penyuntikan maupun pengoplosan yang ada sekarang ini salah satu penyebabnya karena memang ada disparitas harga. Nah, disparitas harga inilah yang diupayakan untuk dikurangi sehingga usaha orang untuk melakukan penyuntikan atau pengoplosan ini tidak sebanding dengan manfaat ekonomi yang dia akan peroleh. Nah, oleh sebab itu ada wacana untuk memperkecil disparitas harga ini. Nah, inilah yang kemarin ketika Bapak Wakil Presiden berkunjung ke Crisis Center Pertamina, beliau juga sampaikan bahwa harga ini memang masih digodok di timnya pemerintah. Nah, untuk Pertamina sendiri kita menyiapkan upaya-upaya untuk mengamankan kalau seandainya kebijakan ini akan diambil, dan juga dari sisi distribusinya. Nah, tentunya nanti Pertamina juga tidak sendiri karena ada instansi terkait yang terlibat di dalam proses ini. Oke, Pak Harun, kalau bisa menyebutkan nominal harga sekarang berapa, seandainya nanti rencana ini jadi dilaksanakan berapa? Jadi harga sekarang untuk yang 3 kilo itu di 4.250 ya. Kemudian yang kita jual 12 kilo itu di 5.850. Jadi memang ada selisih 1.600 per kilogram. Nah, inilah yang membuka peluang untuk penyuntikan dan pengoplosan tadi. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa penyuntikan pengoplosan ini memang membahayakan, karena memang tabung yang 3 kilo maupun 12 kilo yang disuntik itu dua-duanya akan mengakibatkan kebocoran, dan ini membahayakan masyarakat sendiri. Ya, Pak Harun. Harga barunya berarti berapa, Pak Harun? Nah, kita belum tahu harga barunya berapa. Nah, ini pemerintah nanti yang akan, timnya pemerintah yang akan memutuskan tentunya. Ya, seberapa besar menjamin atas jika dinaikannya ini untuk keselamatan bagi para pengguna? Apakah ini menjamin dengan dinaikkan bahwa akan ledakan tidak akan terjadi? Jadi memang benar. Jadi ini salah satu cara saja. Sebetulnya cara yang lain juga sudah kita lakukan, termasuk penarikan tabung, sosialisasi kembali, mengedukasi masyarakat, kemudian memperbaiki cara handling di agen maupun subagen. Nah, ini cara-cara yang sudah kita tempuh. Tetapi memang karena selama masih ada disparitas harga, tentunya kan ini peluangnya cukup besar buat orang melakukan upaya-upaya penyuntikan ini. Nah, inilah yang diupayakan untuk dikurangi gitu. Oke, saya beralih kepada Pak Satya. Pak Satya, tanggapan Anda seperti apa, Pak, terkait dengan rencana pemerintah yang mungkin akan menaikkan harga LPG 3 kg ini? Jadi kalau kita melihat bahwasanya suasana masyarakat kita kan lagi resah dengan adanya tabung yang meledak ke sana kemari. Nah, tentunya kita sekarang berpikir kalau pemerintah mengatakan itu kenaikan tanpa memberikan satu penjelasan yang lebih komprehensif gitu kepada masyarakat, tentu akan memberatkan, dan tentu pasti akan ada penolakan dari rakyat. Untuk itu kita di DPR, kita apalagi fraksi Partai Golkar, kita menolak adanya kenaikan LPG 3 kg itu apabila pemerintah tidak memberikan solusi-solusi yang lebih bisa mengena gitu. Karena menaikkan di saat rakyat merasakan ketidaknyamanan itu saya rasa merupakan satu tindakan yang tidak bijaksana. Anda sendiri menawarkan solusi seperti apa, Pak? Ya, yang saya dengar, ini walaupun perlu dikonfirmasi oleh pemerintah sudah berpikir untuk mengkompensasi dalam bentuk kupon, kira-kira seperti itu. Walaupun itu belum nyampe ke DPR, tapi itu sudah wacana yang kami dengar. Nah, kalau memang itu dijalankan, itu berarti rakyat tetap pada harga seperti sekarang ini. Jadi kalau tadi disebutkan oleh Pak Harun bahwa harga per kilonya 4.250, berarti rakyat tetap membayar itu. Kalaupun misalkan nanti menghilangkan disparitas, berarti selisih itu yang dibayar oleh negara. Nah, dalam konteks inilah DPR sangat berperan atau sangat berkepentingan, karena begitu pemerintah nanti meminta untuk supaya disparitas itu dihilangkan dan selisihnya dibayar oleh negara, berarti mempengaruhi neraca daripada APBN dan subsidi daripada energi. Kami
kami berpikir dengan adanya kenaikan harga ini justru akan meringankan APBN, tapi justru katanya Pak Satya justru APBN bisa jadi makin harus menanggung kenaikan ini begitu. Tapi nanti Pak, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Tentunya usai jeda pariwara berikut ini, Kabar Siang segera kembali. Dan kembali lagi kita lanjutkan perbincangan kita terkait wacana kenaikan LPG 3 kg. Mungkin kita ke Pak Harun lagi. Pak Harun, tadi sudah disinggung oleh Pak Satya terkait wacana kenaikan ini akan mengaitkan kupon. Nah, berbicara soal kupon ini, apakah ini tidak menimbulkan masalah baru nantinya bagi pihak Pertamina terkait ataukah pengawasannya, ataukah nanti kupon ini bisa diselewengkan seperti itu, Pak Harun? Jadi terus terang kalau mekanisme kupon tentunya nanti pelaksananya juga bukan kami Pertamina, karena kami hanya melayani LPG yang dibeli. Nah, apakah nanti itu selisihnya dengan kupon, kita hanya menerima kuponnya, demikian. Jadi untuk distribusi kupon dan sebagainya kan tentunya pemerintah dalam hal ini melalui Departemen Dalam Negeri sudah memiliki mekanisme ini seperti apa yang terjadi di bantuan langsung tunai dan sebagainya. Jadi inilah kalau seperti yang Pak Satya tadi sampaikan, mungkin mekanismenya demikian. Jadi Pertamina hanya menerima LPG dengan harganya, mungkin kalau perlu kuponnya ya ditambah kuponnya. Nah, inilah sebagai bagian pembelian LPG tersebut. Jadi mungkin mekanisme itu yang kita terima. Jadi kuponnya, pembagiannya seperti apa? Nah, tentunya ini mekanismenya ada di pemerintah nantinya, Mas. Ya, Pak Harun, dikatakan bahwa salah satu alasan menaikkan harga LPG 3 kg ini untuk mengurangi disparitas harga. Benar. Kenapa ada disparitas harga? Karena sering kita mendapati ada pengoplosan LPG, penyuntikan begitu. Kelihatannya pemerintah atau khususnya Pertamina, kita sudah kalah atau kewalahan sekali ya Pak ya untuk mengatasi hal ini. Jadi kalau menanggapi hal ini tentunya kita sudah banyak upaya yang kita lakukan juga ya. Terus terang baik kita lakukan dari sisi tabung sendiri. Setiap tabung yang masuk ke SPBU itu kita lakukan pengecekan tingkat kebocorannya maupun kondisi fisik dari tabung itu. Begitu sudah diisi, demikian juga kita lakukan pengecekan lagi. Kalau dia bocor kita akan sisihkan. Demikian juga ketika dia ada di agen maupun subagen, kita minta dilakukan pengecekan lagi. Sehingga sampai saat ini kita sudah ada lebih dari 2 juta tabung ya. 2 juta tabung yang kita sudah tarik dan kita ganti dengan kondisi tabung yang baru. Demikian tapi kenyataannya masih banyak juga ya Pak ya. Nah, itulah pengoplosan ini kan karena masih adanya motif ekonomi itu tadi, Mbak. Jadi motif ekonomi ini dan ini kan dilakukan di rumah-rumah, di tempat-tempat yang tersembunyi, yang terus terang meskipun kita juga sudah kerjasama dengan rekan-rekan kami yang ada di kepolisian, tentunya selama masih ada disparitas harga kan peluang ini masih akan diisi orang sebetulnya. Kalau dari Pertamina sendiri kira-kira adakah alat yang bisa mendeteksi atau kebocoran itu bisa mencegah paling tidak, Pak Harun? Adakah sejauh ini? Jadi setiap masuk ke kita ya itu kita lakukan deteksi. Deteksi memang seperti saya sampaikan tadi itu ada di SPBE ketika masuk itu kita deteksi secara fisik dan kita tes, kita uji kebocorannya. Di samping di dalam LPG sendiri kita masukkan merkaptan yang memang nanti ketika bocor dia ada bau di sana. Nah, ini sebagai indikasi bahwa ada kebocoran di situ. Nah, bau inilah yang kita harapkan kita aware terhadap saudara-saudara kita yang menggunakan LPG ini sehingga begitu ada kebocoran bisa dilakukan tindakan pengamanannya gitu. Jadi ini yang mekanisme yang kita lakukan. Di samping kita juga sosialisasi lagi, memang harus ada edukasi yang lebih baik ke masyarakat sehingga saudara-saudara kita bisa lebih siap menggunakan ini. Iya, kita beralih lagi kepada Pak Satya. Pak Satya, memang jika tadi benar rencananya sesuai dengan yang Anda ceritakan kepada kami gambarannya bahwa memang meski harga LPG ini naik, tapi masyarakat akan tetap membayar dengan harga LPG yang sekarang. Tapi akhirnya apesnya tetap jadinya ke pemerintah dengan harus bobol APBN begitu. Anda sendiri menilai langkah ini bijak nggak sih Pak? Jadi begini, kalau kita ngomong pemerintah kan beralasan bahwa salah satu upaya untuk menghilangkan pengoplos itu adalah dengan jalan disparitasnya dibikin nol gitu. Itu memang cara yang paling sederhana, secara matematika gampang sekali. Karena dengan nol otomatis semuanya membayar dengan harga yang sama. Namun demikian, satu hal yang saya tekankan, fraksi Partai Golkar di sini meminta pada pemerintah supaya mereka lebih giat betul menggalakkan untuk menyerang pengoplos ini. Jadikanlah pengoplos itu menjadi musuh bersama. Kita belum melihat loh di TV-TV di mana yang
bisa menjelaskan, mengumumkan pengoplos-pengoplos yang selama ini beredar. Kasihkanlah efek jerah. Bareskrim kita gerakkan, polisi jangan kewalahan pada waktu mereka mengerjakan ini gitu, karena mereka belum maksimal, dia belum menggunakan mass media dan lain sebagainya. Jadi saya pikir itu harus dibarengin. Jadi supaya pemerintah juga giat menghancurkan atau menghilangkan pengoplos. Nah, soal menghilangkan disparitas harga itu hanya salah satu solusi. Tetapi yang kita mesti ingatkan, jangan bebankan itu kepada rakyat. Rakyat kita itu sudah menderita. Dia membayar 4.250 dengan servis yang seperti sekarang ini. Nah, ini merupakan tugas besar pemerintah kalau memang nantinya bahwa pemerintah akan membayar sisanya gitu kalau itu nanti jadi dinaikkan. Harus diingat bahwa LPG 3 kg ini belum tepat sasaran. Itu harus digarisbawahi di sini. Kita tahu bahwa pendistribusian LPG 3 kg itu sangat luar biasa, sangat tidak terkontrol. Orang naik Mercy, dia datang di tempat untuk membeli LPG 3 kg dilayani juga. Salah sasaran gitu ya? Bukan cuma salah sasaran, tidak terkontrol. Jadi di apartemen juga menggunakan LPG 3 kg, tempat orang kaya juga menggunakan LPG 3 kg. Nah, berarti apa? 44,5 juta tabung yang sekarang beredar, itu bisa dibayangkan yang tepat sasaran berapa persen. Itu yang kita akan minta nanti kepada pemerintah untuk memberikan kira-kira berapa. Baik, terakhir Pak Satya, singkat, kapan kami bisa mendapatkan kepastian tentang harga LPG 3 kg ini Pak, yang terbaru? Ya, mesti diingat bahwa saja Komisi 7 telah membentuk panja, jadi panja mengenai tabung konversi ini. Kita akan menanyakan nanti pada waktu kita melakukan hearing dengan pihak pemerintah, dalam ini Satgas yang dikomandoi oleh Menko Kesra, untuk mengetahui apa langkah-langkah mereka, supaya kita juga jelas mencermatinya, apakah betul kupon itu akan dijadikan salah satu solusi, dan bagaimana mengatasi pengoplos tadi. Makanya di dalam Satgas itu kita minta jangan cuma kantor Menko Kesra, tetapi dengan aparatnya, termasuk Bareskrim dan lain sebagainya. Baik, Pak Satya. Dan juga Pak Harun, terima kasih atas waktunya dan perbincangan terkait wacana kenaikan LPG 3 kg ini. Dan Kabar Siang masih akan kembali dengan kabar-kabar lainnya, tentunya usai jeda pariwara berikut ini.